ini kritik terhadap sikap politik presiden, kebijakan politik presiden yang sebenarnya dalam urusan cawe-cawe pilpres itu mengutip apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ketika presiden sibuk ke Cina, sibuk konsolidasi partai ini partai itu bukan dalam rangka memikirkan rakyat, itu hanya dalam rangka memikirkan kepentingan Presiden Jokowi yang setelah lengser di 2024 ya Oktober nanti akan menjadi warga biasa dan dia tidak dianggap gitu. Nah, atas dasar itulah menurut Rocky Gerung ya presiden butuh untuk cawe-cawe untuk mengamankan dirinya, tidak memikirkan kita. Menurut Rocky Gerung, presiden tidak pernah memikirkan rakyatnya, dia hanya memikirkan dirinya. Nah, setelah nggak berkuasa nanti bagaimana ya, apakah saya akan gantian dikejar-kejar kasus hukum ya, setelah saya tidak berkuasa lagi nanti bagaimana ya, apakah kejahatan-kejahatan politik yang selama ini saya lakukan akan dikejar secara hukum ya. Baru saja ribut di sosial media kabar pelaporan Rocky Gerung oleh relawan Joko Widodo sesuai dengan penyampaian pandangan Rocky Gerung di sebuah acara bersama buruh di Bekasi, di mana memang Rocky Gerung di dalam acara itu sempat mengkritik Presiden Jokowi saat berkunjung ke Cina, yaitu sebagai presiden yang bajingan tolol begitu. Menurut Rocky Gerung, kalau dia bajingan yang pintar, seharusnya berani untuk menghadapi diskusi Jumhur Hidayat begitu. Dan juga aneh menurut dia, ada bajingan tapi pengecut gitu. Biasanya kan bajingan pemberani, ini kok ada bajingan tapi pengecut. Nah, ungkapan Jokowi bajingan pengecut inilah yang kemudian dilaporkan oleh relawan Jokowi. Ada Bara Jokowi, ada beberapa saya baca kemarin yang dalam rilisnya sih katanya laporannya sudah diterima dan kemudian mereka akan melengkapi bukti-bukti penerimaan laporan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, termasuk dalamnya sebuah video-video. Dan memang yang diambil ya kutipan videonya itu dari channelnya Refli Harun, dan saya dapat teman dari teman-teman YouTuber, memang banyak sekali kemarin channel yang merelay. Dan memang udah kebiasaan kita ya di setiap acara-acara penyampaian pendapat di muka umum baik oleh buruh, ulama, akademisi, aktivis, itu kita selalu rame-rame merelay gitu. Cuman kemarin AK Channel tidak ikut merelay, tapi beberapa mitra-mitra AK Channel itu semuanya mayoritas juga ikut merelay ya. Di Jakarta itu kan semua channel-channel YouTube itu kan saling bersahabat ya, satu dengan yang lain saling bantu-membantu, ada acara saling merelay gitu. Nah, hari ini ternyata pihak Bareskrim Mabes Polri menyampaikan bahwa laporan dari relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung terkait kritiknya kepada Presiden Jokowi itu ditolak gitu. Jadi menurut Bareskrim yang punya legal standing ya yang harusnya melapor itu memang korban, dalam hal ini Presiden Jokowi. Dan kemarin saya sudah ulas dengan Ustadz Irwan Saifullah saat perjalanan pulang dari Garut ya. Saat itu kita ada di Nagrek, di sebuah masjid Bani Adam, nyaman di tempatnya, kita ngonten di situ, diskusi, dan salah satunya ya yang saya persoalkan adalah legal standing. Jadi relawan-relawan Jokowi ini tidak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak atas nama Jokowi, dan semestinya dalam kasus tindak pidana penghinaan begitu atau pelecehan atau tindak pidana masuk kategori delik aduan, nah itu yang punya wewenang untuk mengadu, melapor adalah korban. Dan dalam kasus ujaran bajingan yang tolol ini ya, yang menjadi korban semestinya adalah presiden, bukan relawan-relawan tadi gitu. Nah, karena itu sudah tepat apa yang dilakukan oleh Bareskrim, tentu Bareskrim tidak bisa menindaklanjuti sebelum ada statement resmi dari presiden. Misalkan presiden kemudian merespon statement dari Rocky Gerung dengan menyatakan dirinya merasa tercemar sebagai seorang presiden, wibawanya hancur, dia malu kepada seluruh rakyat Indonesia, malu kepada keluarga, dan karena itu misalnya presiden akan menggunakan hak hukumnya sebagai bagian dari warga negara, walaupun dia presiden, dalam konteks hukum dia juga warga negara yang punya kedudukan
hukum yang sama dengan warga negara lainnya, masa dia akan mengadukan masalah itu ke polisi. Sama seperti SBY dulu lah ya. Saya masih ingat ketika SBY diserang secara politik terkait hubungannya dengan anak-anaknya, dengan keluarganya oleh politisi dari P3 kalau tidak salah waktu itu. Ya SBY membuat laporan polisi sendiri gitu, secara gentle gitu. Nah hari ini Presiden belum mengeluarkan statement apapun, tiba-tiba ya relawan-relawan Jokowi itu seolah menjadi pribadi atau prinsipalnya Presiden, seolah-olah dia yang tercemar, dan langsung membuat laporan polisi. Dan hal itulah yang kemudian membuat polisi ya tidak bisa menerima laporannya karena tidak punya kedudukan hukum di pelapor. Yang dalam delik aduan, siapa yang punya kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pelapor? Ya korban. Nah, beda dengan delik umum, ada kasus pencurian ya, itu yang melapor bisa saja orang yang melihat pencurian, tidak harus ya, orang yang punya barang yang kecurian, itu delik umum. Tapi dalam kasus delik aduan pencemaran nama baik ini ya mutlak dia harus ada laporan dari korban yang marwahnya, namanya merasa dicemarkan. Kalau sepanjang dia tidak merasa tercemar, ya tidak perlu juga bikin laporan gitu. Toh saya juga sudah ulas kritik itu terkait kebijakan publik yang itu memang berdampak kepada rakyat, bukan kritik terhadap pribadi presiden gitu. Ini kritik terhadap sikap politik presiden, kebijakan politik presiden yang sebenarnya dalam urusan cawe-cawe pilpres itu, mengutip apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ketika presiden sibuk ke Cina, sibuk konsolidasi partai ini partai itu bukan dalam rangka memikirkan rakyat, itu hanya dalam rangka memikirkan kepentingan Presiden Jokowi yang setelah lengser di 2024 ya Oktober nanti akan menjadi warga biasa dan dia tidak dianggap gitu. Nah atas dasar itulah menurut Rocky Gerung ya Presiden butuh untuk cawe-cawe untuk mengamankan dirinya, tidak memikirkan kita. Menurut Rocky Gerung Presiden tidak pernah memikirkan rakyatnya, dia hanya memikirkan dirinya. Nah setelah nggak berkuasa nanti bagaimana ya, apakah saya akan gantian dikejar-kejar kasus hukum ya, setelah saya tidak berkuasa lagi nanti bagaimana ya, apakah kejahatan-kejahatan politik yang selama ini saya lakukan akan dikejar secara hukum ya. Misalkan kalau Johnny G. Plate sekarang diproses karena dia tidak punya bungker politik begitu, apakah nantinya Jokowi juga gantian, kalau yang berkuasa lawan politiknya gantian Jokowi dikejar kasusnya, dikejar ijazah palsunya, dikejar kasus anak-anaknya, dikejar kasus dirinya dan semuanya. Nah ini kan secara psikologi wajar kalau manusia itu merasa ketakutan, tak terkecuali ya, termasuk Presiden Jokowi. Jadi ini adalah pendapat dari seorang Rocky Gerung. Nah saya juga sudah ulas bahwa sebaiknya setiap narasi, pendapat, argumentasi itu dijawab atau dibalas atau dikonter atau dilawan dengan pendapat, narasi, dan argumentasi. Jangan pendapat, narasi, dan argumentasi dibalas dengan persekusi dan kriminalisasi. Lagi pula hari ini kedudukannya jadi jatuh, posisi Rocky Gerung justru melambung, posisi Presiden Jokowi justru jatuh. Dan kalau saya jadi Presiden Jokowi ya saya akan salahkan ini orang lapor-lapor nih. Apa hak dia yang lapor-lapor? Malah merusak citra presiden, seolah-olah presiden otoriter begitu. Apa hak dia ya seolah-olah menjadi presiden, pribadi presiden? Apakah ini hanya menjilat saja kan? Tapi dampaknya hari ini justru dukungan publik itu justru membesar kepada Rocky Gerung, apalagi setelah statement dari para Pembapres yang menyatakan kasus ini tidak diterima. Dia hanya menjadi Dumas. Dumas itu pengaduan masyarakat, bukan LP. Kalau LP ada nomornya, nanti akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Kalau Dumas, ya itu masuk keranjang sampah, ya hanya diarsip saja. Oh, dulu ada orang pernah lapor, namanya ini yang dilaporkan ini. Udah begitu saja. Namanya juga pengaduan masyarakat, tidak masuk pro justisia. Tapi kalau LP nanti akan di follow up, ya ditindaklanjuti dengan proses yang namanya penyelidikan. Nah, setelah penyelidikan dia ini ada peristiwa pidananya, akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itulah prosedur dalam proses penegakan hukum pidana.